Bapak dan Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan wawancara untuk pengisian data Ibunya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dari kepala sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Ya baik, karena Ibunya bersedia, Ibu silakan ke kamar kecil untuk buang air kecil dan mengganti pakaian bawahnya dengan kamar Ibu ya. Dan selama Ibu di kamar kecil, saya akan mempersiapkan ruangan, mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Silakan Ibu, kamar kecilnya sebelah sana. Nah Bapak tunggu sebentar di sini ya. Iya Bu Bidan. Oke. Baik, pertama-tama saya akan mencuci tangan. Nah, lalu saya menutup sampiran dan mempersiapkan alat. Baik, adapun alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yakni yang pertama ada stetoskop, ada tensimeter, ada termometer, ada patel hammer, ada jam, ada penlight, ada pita lila, ada medline, dan ada funduskop atau doppler dan gelnya, ada tisu, ada bak instrumen steril yang berisi kantong sepatu lidah, kasar, dan sarung tangan. Dan ada bak instrumen steril yang berisikan spekulum. Nah, di bagian bawah sini ada bengkok dan baskom yang berisikan cairan klorin. Di sebelah sini ada mikrotoa atau alat pengukur tinggi badan dan ada timbangan berat badan. Sudah selesai, Ibu? Oh iya. Ibu silakan diukur dulu berat badannya ya. Naik Bu pelan-pelan. Baik, jadi berat badan Ibu 57 kilo Bu ya. Ibu apakah ingat di pemeriksaan sebelumnya berat badan Ibu berapa? 55 Bu Bidan. Oh ya, kalau sebelum hamil berat badannya berapa nih Bu? 50. Oh, jadi sudah bagus ya kenaikan berat badannya, itu normal. Ibu silakan turun dulu. Ada depan Ibu. Pelan-pelan naik lagi ke timbangan ya. Tumitnya menempel Ibu. Ya. Habis ya Ibu. Iya. Baik, jadi tinggi badan Ibu 155 Bu ya. Iya. Ya, Ibu bisa turun pelan-pelan. Silahkan duduk dulu Bu ya. Nah, saya menutup pintu dulu Bu ya. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran pada lingkar lengan atas Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, tangan yang lebih dominan untuk Ibu pakai, ini ke tangan yang sebelah mana nih? Tangan kanan. Oh, jadi saya akan melakukan pengukuran di tangan kiri Ibu ya. Ini tinggal di ya. Permisi ya Ibu. Jadi lingkar lengan atas Ibu 26 cm Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran suhu badan pada Ibu. Apakah Ibu mau membersihkan bagian ketiaknya sendiri atau saya bersihkan? Biarkan sendiri. Ini tisunya Bu ya. Mak Ibu buang di mana nih? Di sini Bu. Baik. Jepit ya Bu ya. Isi. Tangannya gitu ya. Bisa Ibu.
Baik Ibu, jadi nadi Ibu 70 kali per menit itu normal, dan pernapasan Ibu 20 kali per menit dan itu normal Bu ya. Bisa Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Mana Ibu? Ya. Biarin aja dulu Bu, nanti saya ambil. Permisi Bu. Baik, jadi suhu badan Ibu 36,5 Bu ya, dan itu normal. Permisi Bu. Pasang dulu bajunya. Tangannya diluruskan ya. Baik Ibu, jadi tekanan darah Ibu 120/70 dan itu normal Bung ya. Permisi Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian wajah Ibu ya. Permisi Bu. Sakit Ibu? Enggak Bu, tidak. Tidak ada bengkak. Sakit Ibu? Enggak. Tidak ada bengkak dan tidak ada flek juga di sekitar wajah Ibu. Ibu bisa hadap ke atas ya. Bagus. Baik, sklera Ibu normal, tapi konjungtiva Ibu agak pucat Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung Ibu. Ibu bisa mendongak sedikit ya. Bagus. Baik, hidung Ibu yang sebelah sini tidak ada pembengkakan, kondisinya bersih dan tidak ada cairan. Hidung sebelah sini juga bersih, tidak ada pembengkakan, cairan atau tanda-tanda infeksi. Bisa Ibu, saya akan memeriksa bagian telinganya. Telinga yang sebelah sini tidak ada cairan atau tanda-tanda infeksi, juga dalam keadaan bersih. Telinga yang sebelah sini juga dalam keadaan bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi dan cairan. Baik Ibu, jadi saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mulut Ibu. Ibu bisa membuka mulut dan menjulurkan lidah ya Bu. Agak mendongak sedikit. Permisi ya Ibu.
Baik, jadi tidak ada karies di gigi ibu dan tidak ada gusi berdarah, tidak ada bengkak dan keadaan mulut ibu normal ya bu ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di daerah leher ibu itu untuk mengecek kelenjarnya ya bu ya. Coba menelan ibu, apakah sakit? Enggak bu. Ya, ini tidak ada pembengkakan ya bu. Coba menelan ibu. Sakit ibu? Tidak ada pembengkakan, ibu bisa hadap sini. Tidak ada pembesaran pembuluh darah, hadap sini ibu. Tidak ada pembesaran pembuluh darah. Baik, selanjutnya ibu bisa berbaring ya. Nanti saya bantu. Permisi ya ibu. Tarik napas ibu. Baik, jadi pernapasan ibu normal dan tidak ada wheezing. Nah ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara ibu. Jadi ibu bisa mengangkat tangannya ya. Ini sih mbak, saya bantu. Saya izin membuka bagian atasnya bu ya. Baik, jadi payudara ibu simetris bu ya. Warna putihnya sudah coklat dan dan itu normal. Dan puting susu ibu itu sudah menonjol dan itu sudah baik sekali bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan di payudara kanan dan kiri ibu. Permisi ya ibu. Tidak ada bengkak. Di sekitar areola juga tidak ada pembengkakan. Di sisi luar payudara ibu juga tidak ada pembengkakan. Di sekitar ketiak ibu juga tidak ada pembengkakan. Jadi payudara kiri ibu normal. Di payudara kanan tidak ada pembengkakan. Di sekitar areola juga tidak ada pembengkakan. Di payudara bagian luar juga tidak ada pembengkakan. Dan di sekitar ketiak juga tidak ada pembengkakan bu ya. Saya akan mengecek apakah sudah keluar kolostrum atau air ASI yang berwarna kekuningan atau belum. Sudah ada kolostrum bu ya. Sudah keluar kolostrum di payudara kirinya. Sudah keluar kolostrum juga di payudara kanan. Sudah bagus ya bu ya. Baik ibu, tangannya bisa diturunkan. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut ibu ya. Permisi ya ibu, saya buka bagian bawahnya. Baik ibu, jadi di bagian perut ibu terdapat garis coklat dan juga sedikit stretch mark bu ya, atau kulit yang meregang. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada bagian perut ibu untuk mengetahui bagian-bagian janin ibu ya yang ada di dalam perut. Permisi ya ibu, saya akan melakukan perabaan yang pertama atau dalam istilah kebidanan ini disebut dengan Leopard 1. Nah ini fungsinya untuk mengetahui bagian tertinggi janin itu berupa apa dan tinggi janin di fundus uteri itu berada di antara apa atau berapa ibu. Baik, jadi bagian janin ibu yang berada di perut ibu itu berada di antara PX dan juga pusat. Saya akan meraba bu ya, bagian tertinggi janin ibu itu apa. Baik, ini bulat, sedikit lentur, mungkin ini berupa bokong janin ibu ya.
Selanjutnya saya akan melakukan perabaan untuk mengetahui posisi janin ibu yang berada di sebelah kanan dan kiri itu apa. Ini perabaan yang kedua, disebut dengan leopard 2 Bu ya. Baik, di sebelah kiri ibu teraba panjang seperti papan. Nah, ini kemungkinan merupakan punggung dari janin ibu Bu ya. Itu berada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ada bulat-bulat kecil ibu, itu jari kaki dan jari tangan dari janin ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perabaan yang ketiga untuk mengetahui bagian terendah janin ibu berupa apa dan apakah sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum ya Bu ya. Nah, di sini teraba bulat Bu dan lebih keras daripada bulatan yang di atas. Jadi bisa dipastikan bagian terendah janin ibu ini adalah kepala dan jadi posisinya itu udah bagus Bu ya. Saya akan mengecek apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, ini sudah tidak bisa digerakkan kepala janinnya, jadi itu sudah masuk ke pintu atas panggul artinya Bu ya. Nah, sekarang saya akan mengukur tinggi fundus uteri dari janin ibu. Baik, jadi tinggi fundus uteri dari janin ibu itu 27 cm Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perabaan yang terakhir atau leopard 4 di mana perabaan yang terakhir atau leopard 4 ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin ibu masuk ke pintu atas panggul. Nah, jadi posisi kepala janin ibu sejajar, itu artinya sudah masuk sebagian ke pintu atas panggul ibu ya. Nah, sekarang saya akan mengukur denyut janin ibu ya. Ibu bisa dipinjam tangannya di sebelah sini ya. Baik Ibu, jadi denyut janin Ibu 120 kali per menit Bu ya, dan itu normal. Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan di bagian perut Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu ingin melakukan pemeriksaan di bagian kemaluan atau tidak? Oh, baik Ibu. Nah, saya akan melakukan pengecekan di tangan Ibu dulu ya. Apakah sakit Ibu? Enggak Bu. Tidak ada bengkak ya Bu di tangan, tapi kuku tangan Ibu agak pucat. Sakit Ibu? Tidak ada bengkak juga di tangan Ibu yang sebelah sini, dan kuku tangan Ibu yang sebelah sini juga agak pucat Bu ya. Saya izin menyingkap selimutnya sedikit Bu ya, saya mau melakukan pemeriksaan di bagian kaki. Sakit Ibu? Enggak Bu. Tidak ada bengkak. Sakit Ibu? Tidak ada bengkak. Dan kuku kaki Ibu juga sedikit pucat Bu ya. Ibu bisa miring ke kiri sebentar.
Kaki yang ini luruskan ya Bu, ini lurusin. Tidak ada varises. Yang sebelah sini bisa diluruskan ya Bu. Tidak ada varises. Sudah Ibu. Ibu bisa bangun pelan-pelan ya. Sini saya bantu agak miring dulu Bu sebelum bangun ya. Saya bantu ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada kaki Ibu. Jadi kakinya digantungkan Bu ya. Digantungkan, relax ya Ibu ya. Lemas Ibu, lemas. Terasa Ibu? Ya, jadi refleks kaki Ibu yang sebelah sini bagus ya. Lemas Ibu, lemas. Nah, terasa kan Ibu ya? Jadi refleks kaki Ibu yang sebelah sini sudah bagus. Baik Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Ibu bisa mengganti kembali pakaian bawahnya. Dan sementara itu saya akan merapikan alat dan ruangan serta mencuci tangan Bu ya. Saya bukakan pintu ya Ibu. Silakan. Membuka sampiran, membuka kembali sampiran, merapikan alat. Lalu saya akan mencuci tangan. Baik. Ada Ibu. Kamarnya Ibu. Iya. Baik Bapak dan Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada Ibunya, dan hasil dari pemeriksaan tadi menunjukkan jika konjungtiva atau bagian bawah dari mata Ibu itu agak pucat, kuku Ibu juga pucat ya, kuku tangan dan kakinya. Itu saja sih hasil dari pemeriksaan tadi, yang lainnya sudah normal. Ya Pak ya Bu. Makasih ya Bu. Oh iya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah mempercayakan saya. Ini bukunya Bu ya. Makasih Bu Bidang. Oh ya, Yang pamit makasih ya. Bu. Geng. Silakan.